Salam damai sejahtera, saudara yang dikasih Tuhan. Kita kembali di dalam program pemahaman Alkitab. Dan pada awal tahun ini kita akan menghayati bersama firman Tuhan dari bacaan Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan 14. Kita akan menghayatinya di dalam tema menyambut tahun baru dengan antusias. Namun sebelumnya, marilah kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, yang di dalam Tuhan kami Yesus Kristus boleh kami panggil sebagai Bapa. Kami bersyukur untuk tahun pemberian-Mu, tahun 2022. Kami akan menjalani kehidupan kami di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Oleh karenanya kami mohon terang firman-Mu, memampukan kami memahami kehendak-Mu dan menuntun kami di dalam setiap langkah kehidupan di tahun baru anugerah-Mu ini. Kami berserah kepadamu, mohon Roh Kudus-Mu memberikan hikmat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan hari ini, yaitu Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan 14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, antusiasme adalah sebuah sikap yang istimewa. Orang yang antusias mampu bersikap dengan positif. Ia bisa merasakan kesenangan karena ia menyambut, menerima setiap keadaan yang dialaminya. Orang yang antusias ini menjadi lebih terdorong, termotivasi untuk melakukan sesuatu. Dan saat orang bersama-sama dengan orang yang antusias, maka orang-orang itu pun boleh merasakan kenikmatan hidup dalam kegembiraan bersama. Orang boleh melakukan perjalanan dengan penuh semangat yang meluap-luap karena bersama dengan orang yang antusias. Jadi saudara,
Penghayatan hidup dalam kegembiraan itu bisa dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama itu adalah sebuah tanggapan terhadap situasi yang demikian menyenangkan, tetapi bisa juga itu bukan karena situasi yang menyenangkan. Kesenangan itu adalah sikap yang disebut dengan antusiasme. Ada semangat yang muncul dari dalam diri yang sebenarnya merupakan pilihan sikap. Jadi antusiasme tidak ditentukan oleh situasi, ia lebih ditentukan oleh pilihan sikap di dalam hati. Dan kata antusiasme ini menarik karena ia berasal dari kata bahasa Yunani entheos yang artinya di dalam Allah atau di dalam Tuhan. Kita dapat memilih menghayati hidup di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Nah, bacaan firman Tuhan yang kita hayati hari ini menarik karena di sana ada banyak sekali penggunaan kata di dalam Tuhan atau yang bermakna seperti itu. Mari kita perhatikan pada ayat yang ketiga, di sana ada kata dalam Kristus yang mengaruniakan kepada kita. Yang ayat 4, di dalam Dia yang dimaksud adalah Kristus, Allah memilih kita. Ayat 5, di dalam kasih oleh Yesus Kristus. Ayat yang ke-6, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia. Ayat yang ke-9, rahasia kehendaknya dinyatakan di dalam Kristus. Ayat yang ke-11, aku katakan di dalam Kristus. Ayat yang ke-12, menaruh harapan pada Kristus. Ayat yang ke-13, di dalam Dia, yaitu Kristus, kamu mendengar firman Injil keselamatan di dalam Dia. Jadi saudara, bacaan Injil kita hari ini menyatakan sebuah sikap hidup di dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Entheo, antusias. Nah saudara, bila kita antusias, maka muncul optimisme. Antusias adalah sikap hidup yang bukan sekedar reaksi terhadap situasi tertentu, tetapi adalah sebuah penghayatan hidup di dalam Tuhan. Tidak peduli situasinya seperti apa, asalkan kita menghayati hidup di dalam Tuhan, maka kita hidup di dalam antusiasme, entheo, di dalam Kristus. Nah saudara, antusiasme hidup di dalam Kristus akan memunculkan sikap optimis. Sikap optimis adalah sikap yang positif yang mampu mempengaruhi situasi. Saat kita demikian optimis, kita menikmati apa saja yang terjadi. Kita menikmati apa saja yang kita kerjakan. Maka orang pun bisa melihat bahwa ada sebuah kenikmatan hidup, kegembiraan di dalam perjalanan hidup kita. Dan bila mereka bersama-sama dengan kita, mereka pun bisa ikut merasakan optimisme itu. Jadi optimisme itu berpengaruh. Namun sebaliknya, pesimisme itu juga berpengaruh. Nah, kita bisa melihat apakah hidup kita terpengaruh oleh situasi atau hidup kita mampu mempengaruhi situasi yang ada. Sekarang menjadi jelas bahwa manusia di dalam antusiasme, ia mampu menghayati hidupnya di dalam Tuhan. Entheo. Bagaimana kita menghayati hidup di dalam Tuhan? Mari kita melihat bacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan ketika ia menulis surat ini, ia sesungguhnya berada di dalam penjara. Kita bisa melihat dari Efesus 3 ayat yang pertama, atau Efesus pasal yang keempat ayat pertama, demikian juga Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Di sana kita bisa melihat keterangan di mana sebenarnya Rasul Paulus menuliskan surat Efesus ini. Keadaan di dalam penjara tentu itu bukan keadaan yang baik. Keadaan yang sulit, bahkan mungkin demikian mengecewakan, bisa menimbulkan perasaan-perasaan negatif, sakit hati. Tetapi Rasul Paulus malah menulis surat ini di dalam syukur.
Kita bisa melihatnya pada ayat yang ketiga tadi. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Rasul Paulus mampu memuji Allah karena ia menghayati hidup di dalam Kristus. Ia tidak memuji Allah karena keberadaannya di penjara, tetapi ia mampu menghayati hidupnya yang dalam penjara itu di dalam Kristus, sehingga ia pun memuji Allah. Saudara, tulisan pujian dan syukur ini dikirimkan bagi jemaat di Efesus, dan itu meneguhkan iman jemaat di Efesus. Suatu tindakan yang baru, yang kreatif yang dilakukan oleh Paulus ketika ia berada dalam penjara. Paulus malah menulis surat yang berisi sebuah antusiasme, pujian syukur dalam semangat, bukan dalam keluhan. Saudara, sikap antusiasme itu, sikap di dalam Tuhan itu adalah sebuah sikap kreatif yang memampukan manusia untuk melihat hidup dengan baru dan dengan penuh semangat. Thomas Alva Edison pernah mengatakan bahwa setiap tindakan kreatif itu muncul dari sikap antusiasme. Bagaimana menghayati antusiasme itu penting bagi kita untuk disadari. Mari kita perhatikan bacaan kita hari ini. Paling tidak ada 3 hal. Mari kita perhatikan Efesus 1 ayat yang kelima. Di dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Allah sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi saudara, kita perlu menghayati hidup di dalam kasih Allah yang telah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Hidup anak-anak yang dikasih orang tuanya. Hidup anak-anak itu mempunyai banyak kemungkinan untuk belajar hal-hal baru. Hidup anak-anak mempunyai kemungkinan untuk bertumbuh di dalam berbagai macam aspek kehidupan, dalam setiap peristiwa-peristiwa yang selalu dirasakan baru dalam hidupnya. Berbeda dengan orang tua, ia sudah berkali-kali melihat kehidupan yang membosankan relatif dibandingkan dengan anak-anak melihat kehidupan yang selalu bertumbuh dan masih baru. Setiap tahunnya, anak-anak dalam sekolahnya naik kelas dan naik kelas. Berikutnya, marilah kita melihat Efesus 1 ayat yang ke-7. Di sana dituliskan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita beroleh penebusan dan pengampunan. Penebusan dan pengampunan ini menjamin, memberikan kepada kita kekuatan untuk menerima masa lalu yang mungkin di sana ada kesalahan dan ada kekecewaan. Tetapi yang terutama adalah kita siap menghadapi masa depan. Kita siap untuk memulai sesuatu yang baru dengan segar karena ada jaminan penebusan dari Tuhan. Kita perhatikan juga Efesus 1 ayat yang ke-9. Di sana dituliskan, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi saudara, ada sesuatu di balik peristiwa yang kita alami. Ada sesuatu di balik yang kelihatan yang dikatakan sebagai rahasia. Suatu misteri yang menimbulkan rasa ingin tahu yang membuat kita terus bersemangat mengetahui, belajar tentang rencana Allah. Semuanya itu sudah ada dalam rencana Allah. Dengan begitu kita siap untuk menerima apa yang sudah dipersiapkan Tuhan melalui kenyataan hidup yang kita alami. Kita terus mencari misteri rencana Allah. Ada makna di balik sebuah peristiwa. Inilah yang membuat hidup kita itu indah, karena kita bersemangat untuk mencari tahu, untuk memahami, untuk melihat makna apa di
balik peristiwa ini, dan itu sungguh menggairahkan kehidupan kita. Nah saudara, itulah penghayatan hidup yang penuh antusias, karena kita menghayati hidup di dalam Tuhan, Entheo. Itu akan memberikan kekuatan bagi kita, semangat bagi kita untuk melihat jalan hidup kita dalam setiap peristiwa yang terjadi. Semangat dalam pengharapan menjalani hidup di tahun 2022 ini, anugerah Tuhan yang telah disediakan bagi kita. Demikian pengantar PA hari ini. Kita bisa berdiskusi tentang penghayatan hidup di dalam Tuhan melalui grup WhatsApp Info GKI Tegal Rejo Salatiga. Selamat menghayati hidup di dalam Tuhan, Entheo dalam antusiasme.